Sebuah foto masuk ke ponsel saya, tepat di malam perusahaan kami melantai di bursa. Di foto itu, suami saya tertidur lelap di ranjang hotel. Tubuhnya terbalut jas yang pagi tadi saya kenakan sendiri ke bahunya. Pengirimnya, sekretarisnya, dengan satu kalimat manis. "Bu, Pak Galang kelelahan setelah peluncuran. Beliau menginap di tempat saya. Saya menatap layar itu selama 3 detik. Lalu, saya tersenyum. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dikira penurut, yang ternyata memegang seluruh nyawa kerajaan bisnis yang ia bangun sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan komentar dan temani saya sampai akhir. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 33 tahun. Saya seorang notaris dan diam-diam komisaris bayangan di perusahaan yang berdiri atas nama suami saya. Sudah 8 tahun saya membangun semuanya dari nol. Orang melihat saya sebagai istri direktur yang anggun dan pendiam. Tidak ada yang tahu tangan saya yang sebenarnya menahan seluruh struktur ini agar tidak roboh. Suami saya bernama Galang Pratama, 38 tahun. Di mata publik, ia direktur utama yang karismatik, wajah perusahaan yang baru saja sukses melantai di bursa saham. Senyumnya hangat, bicaranya meyakinkan. 8 tahun lalu, ia hanya pemuda dengan satu ide dan kantong kosong. Saya yang menatanya. Saya yang merancang setiap akta, setiap struktur kepemilikan, setiap celah hukum yang melindungi kami. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru. Lantai tinggi, jendela menjulang dari lantai sampai langit-langit. Pemandangan kota seperti lautan cahaya di malam hari. Rumah ini saya rancang sendiri. Setiap sudutnya menyimpan jejak tangan saya. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, rumah ini terasa asing. Banyak orang bertanya, bagaimana seorang perempuan bisa setenang itu di malam ia kehilangan suaminya? Jawabannya sederhana, saya tidak kehilangan suami malam itu. Saya kehilangannya jauh sebelumnya. Perlahan-lahan, sepotong demi sepotong. Yang terjadi di malam peluncuran hanyalah konfirmasi atas sesuatu yang sudah lama saya rasakan. Dan ketika kebenaran akhirnya datang, saya sudah siap. Saya sudah punya rencana. Saya sudah punya jalan keluar. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana semua ini bermula dan bagaimana semua ini berakhir. Saya bertemu Galang saat kami sama-sama mahasiswa. Ia anak rantau dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Pintar bicara, penuh mimpi. Saya anak seorang notaris senior di Menteng. Ayah saya mengajari saya satu hal sejak kecil di dunia ini. Yang melindungimu bukan cinta, tetapi hitam di atas putih. Saya mengingat kalimat itu seumur hidup. Saya tidak tahu, suatu hari kalimat itu akan menyelamatkan saya. Saat Galang mengajak menikah, ia tidak punya apa-apa. Hanya ide tentang sebuah perusahaan logistik digital. Saya percaya pada idenya, tetapi saya tidak buta. Sebelum kami menikah, saya menyiapkan satu hal yang tidak pernah ia baca dengan teliti. Sebuah perjanjian dan modal awal perusahaan. Setiap rupiahnya berasal dari warisan saya, 5 miliar rupiah. Saya menyetorkannya melalui sebuah struktur kepemilikan yang dirancang ayah saya, atas nama sebuah entitas yang dikendalikan diam-diam oleh saya sendiri. Galang tidak pernah benar-benar mengerti struktur itu. Ia hanya tahu ia direktur utama. Ia menikmati panggung, sorotan, kartu nama dengan jabatan mentereng. Saya membiarkannya. Saya pikir biarlah ia yang berdiri di depan. Saya cukup berdiri di belakang, memastikan semuanya tetap berdiri. Itu kesalahan saya yang pertama. Saya terlalu percaya. Atau lebih tepatnya, saya terlalu yakin bahwa kesetiaan bisa dibeli dengan pengorbanan. Tahun-tahun awal pernikahan kami sebenarnya indah, atau setidaknya begitulah yang saya percaya saat itu. Kami tinggal di sebuah ruko sewaan yang sempit. Lantai bawah untuk kantor, lantai atas untuk tempat tinggal. Setiap malam, saya membantu Galang menyusun proposal, menghitung arus kas, merancang kontrak dengan klien pertama kami. Saya yang menemani begadang, menyeduh kopi pukul 2 pagi, menenangkannya saat ia hampir menyerah. Kita pasti bisa, Mas, kata saya berulang kali. Dan kami bisa. Klien pertama datang.
Lalu klien kedua, ketiga. Perusahaan mulai bernapas. Saya ingat malam saat kami menandatangani kontrak besar pertama kami. Galang memeluk saya erat dan berkata, "Anin, semua ini karena kamu. Aku tidak akan pernah lupa." Saya percaya kata-katanya. Saya pikir pria yang mengucapkan janji setulus itu tidak mungkin berkhianat. Betapa naifnya saya. Retakan pertama dalam pernikahan kami muncul saat perusahaan mulai sukses. Galang berubah. Bukan secara tiba-tiba, tetapi perlahan. Seperti air yang menetes mengikis batu. Ia mulai menikmati sorotan. Ia mulai senang dipuji, diundang ke acara, difoto wartawan. Ia mulai lupa siapa yang menyusun setiap angka di balik kesuksesannya. Dalam wawancara, ia berkata, "Saya membangun ini dari nol dengan tangan saya sendiri. Saya yang menonton dari rumah hanya tersenyum getir dengan tangannya sendiri. Seolah saya tidak pernah ada. Saya mencoba memaklumi. Saya berkata pada diri sendiri, biarlah ia yang mendapat pujian, asalkan keluarga kami bahagia. Saya menelan banyak hal demi keutuhan rumah tangga. Setiap kali ia meremehkan pendapat saya di depan orang lain, saya diam. Setiap kali ia lupa hari ulang tahun saya, tetapi ingat ulang tahun setiap kliennya. Saya memaafkan. Saya pikir itulah yang dilakukan istri yang baik. Sekarang saya tahu itu bukan menjadi istri yang baik. Itu hanya menghilangkan diri sendiri sedikit demi sedikit. Lalu datang masa di mana Galang mulai berbicara tentang citra perusahaan. Ia ingin saya lebih jarang muncul di kantor. Kamu tidak perlu repot-repot ke sini. Anin, urus saja rumah. Biar urusan kantor jadi tanggung jawabku. Saya menurut. Saya mundur perlahan dari panggung yang sebenarnya saya bangun. Saya tidak tahu dengan mundur itu. Saya sedang memberi ruang bagi orang lain untuk masuk. Ruang yang kemudian diisi oleh seorang sekretaris bernama Fania. 8 tahun berlalu. Perusahaan tumbuh dari satu ruko sewaan menjadi gedung kaca di kawasan Sudirman. Karyawan kami hampir 1.000 orang. Dan malam itu, malam perusahaan kami resmi melantai di bursa. Seharusnya menjadi malam paling membanggakan dalam hidup kami. Galang berdiri di podium, disorot kamera. Dipuja seluruh ruangan. Saya duduk di barisan tamu, mengenakan gaun yang ia bilang sangat cocok untuk saya. Saya tersenyum. Saya bangga. Saya bodoh. Karena di malam yang sama, saat lampu panggung masih menyala, sebuah foto sudah dikirim ke ponsel saya, dan dunia yang saya bangun selama 8 tahun mulai retak dari dalam. Mari saya kembali ke beberapa bulan sebelum malam itu, saat retakan pertama mulai muncul, dan saya, dengan kesombongan saya, memilih untuk tidak melihatnya. Namanya Fania. Sekretaris pribadi Galang. Ia bergabung 1,5 tahun lalu. Lulusan universitas ternama, cantik. Cekatan. Itu reputasinya di kantor. Setiap kali saya datang membawakan sesuatu untuk Galang, Fania selalu menyambut saya dengan senyum dan suara manis. Bu Anin, terima kasih sudah datang. Teh melati kesukaan ibu sudah saya siapkan. Ia mengingat selera saya dengan detail. Saya pikir itu profesionalisme. Saya pikir itu hal yang baik. Lalu, perlahan, ada yang berubah. Fania mulai memamerkan betapa serasinya ia dengan Galang dalam urusan kerja. Hanya dengan satu gerakan mata Galang, ia sudah tahu dokumen mana yang harus disiapkan. Sebelum Galang selesai bicara, kalimatnya sudah dilengkapi dengan sempurna. Suatu hari, dengan nada bercanda, ia berkata kepada saya, "Bu, kadang saya berpikir, jangan-jangan saya lebih mengerti Pak Galang daripada ibu sendiri." Saat itu saya hanya tertawa dan mengabaikannya. Partner kerja yang andal dan pendamping hidup adalah 2 jalur berbeda, pikir saya. Tidak akan saling bertabrakan. Sekarang saya tahu saya keliru. Itu insiden pertama. Sebuah kalimat ringan yang seharusnya menjadi peringatan. Tetapi saya, dengan kepercayaan diri saya, memilih menganggapnya angin lalu. Malam itu, saya tak tahu. Kalimat itu adalah ujung benang dari sebuah jaring yang sedang dirajut perlahan. Insiden kedua datang di sebuah rapat direksi. Saya hadir sebagai pemegang saham. Meski tak banyak yang tahu,
seberapa besar bagian saya. Saya mengajukan keberatan atas sebuah rencana ekspansi yang menurut saya terlalu beresiko. Dulu, Galang selalu mendengarkan saya. Pendapat saya adalah jangkar baginya. Tetapi hari itu, ia memotong kalimat saya. Pemikiranmu terlalu kuno. Anin. Rencana Vania jauh lebih realistis. Vania. Nama itu keluar dari mulutnya di depan seluruh direksi. Seluruh ruangan terdiam sejenak. Saya menahan wajah saya, tetap tenang. Tetapi di dalam, sesuatu mulai dingin. Sejak hari itu, frekuensi nama Vania semakin sering. Vania bilang proyek ini risikonya tinggi. Vania yang menyiapkan presentasinya. Vania lebih paham pasar sekarang. Saya menghitung. Dalam satu rapat, nama itu disebut 11 kali. Nama saya, 1 kali. Itu insiden ketiga, dan saya mulai mencium sesuatu yang lebih busuk dari sekedar urusan kerja. Insiden keempat, lebih halus, lebih menusuk. Galang mulai pulang semakin malam. Aroma parfum yang bukan milik saya kadang tercium samar dari kemejanya. Saya mengenali aroma itu. Aroma yang sama yang menguar setiap kali Vania melintas di kantor. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mencatatnya. Di sudut paling dingin kepala saya. Ayah saya pernah berkata, perempuan yang cerdas tidak meledak saat marah. Ia mengumpulkan bukti. Malam itu, saat Galang sudah tidur, saya membuka laptopnya yang lupa ia kunci. Bukan karena cemburu, karena naluri. Dan di sana, di antara folder kerja, saya menemukan sebuah dokumen yang membuat darah saya membeku. Sebuah rancangan, skema untuk menerbitkan saham baru. Skema yang, jika berjalan, akan mengencarkan kepemilikan saya di perusahaan hingga nyaris tak berarti. Mereka menyebutnya restrukturisasi modal. Saya menyebutnya pengkhianatan yang ditulis di atas kertas. Itu insiden kelima. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya merasa takut. Bukan takut kehilangan Galang. Takut kehilangan apa yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Mereka tidak hanya ingin merebut hati. Mereka ingin merebut kerajaan. Beberapa hari setelah menemukan dokumen itu, saya memutuskan untuk datang ke kantor, bukan sebagai istri yang curiga, tetapi sebagai pemegang saham yang berhak. Saat saya tiba, Vania menyambut saya dengan senyum yang kini terlihat berbeda di mata saya. Bu Anin, ada perlu apa? Pak Galang sedang rapat penting. Nada suaranya halus. Tetapi ada sesuatu yang menantang di baliknya. Seolah ia berkata, ini wilayahku sekarang. Saya tersenyum. Sama manisnya. Tidak apa-apa, Vania. Saya hanya ingin melihat-lihat. Lagi pula, saya cukup punya kepentingan di perusahaan ini. Saya menekankan kata kepentingan dengan lembut. Wajah Vania berkedut sedikit. Ia tidak mengerti. Dan ketidakmengertian itulah yang nanti akan menjadi kejatuhannya. Saya berjalan melewati ruang-ruang kantor yang saya kenal seperti telapak tangan saya sendiri. Di salah satu ruang rapat, saya melihat Galang melalui dinding kaca. Ia sedang berdiri di samping Vania, menunjuk sebuah layar. Tubuh mereka terlalu dekat untuk sekedar urusan kerja. Galang tertawa pada sesuatu yang dikatakan Vania. Tawa yang sudah lama tidak saya lihat di rumah. Saya berdiri di sana sejenak, menatap mereka. Bukan dengan air mata, dengan ketenangan seorang ahli strategi yang sedang mengukur lawan. Saat itu, Vania menoleh dan melihat saya. Untuk sepersekian detik, ada kepanikan di matanya. Lalu, ia kembali tersenyum. Melambai kecil. Saya membalas lambaiannya. Di dalam hati, saya berkata, nikmati hari-harimu, Vania. Karena panggung yang sedang kau injak ini akan segera kutarik dari bawah kakimu. Saya pulang hari itu dengan satu keyakinan yang semakin bulat. Saya tidak akan menjadi korban. Saya akan menjadi penulis akhir cerita ini. Saya menutup laptop itu. Saya kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang sedang merancang kejatuhan saya. Dan saya menatap langit-langit sampai pagi. Saat itu, saya membuat satu keputusan. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan meraung. Saya akan menyiapkan panggung. Dan saat tirai dibuka, merekalah yang akan terkejut. Keesokan harinya, saya menelpon satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya. Mbak Rina Halim, pengacara korporat terbaik yang saya kenal. Sekaligus sahabat saya sejak kuliah. Rina,
kata saya pelan. Saya butuh bantuanmu. Ini bukan soal perceraian biasa. Ini soal mempertahankan apa yang memang milik saya. Di seberang telepon, Rina diam sejenak. Lalu ia menjawab dengan tenang. Akhirnya kamu menelpon juga? Anin, aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Kirim semua yang kamu punya. Kita mulai bekerja. Selama 3 minggu berikutnya, saya menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, saya tetap istri galang yang lembut, yang menyiapkan kopinya, yang tersenyum di acara perusahaan. Di malam hari, saya menjadi orang lain. Bersama Mbak Rina, saya menelusuri setiap lapis struktur kepemilikan yang dulu saya bangun. Untungnya, ayah saya merancangnya dengan begitu rapat. Entitas yang menguasai saham mayoritas tidak pernah tertulis atas nama Galang. Ia hanya direktur, bukan pemilik. Ia tidak pernah mengerti perbedaannya. Ini luar biasa. Anin, kata Mbak Rina suatu malam, menatap tumpukan dokumen di meja. Secara hukum, Galang tidak punya hak apapun untuk menerbitkan saham baru tanpa persetujuan entitas pengendali. Dan entitas itu adalah kamu. Skema restrukturisasi mereka cacat sejak awal. Mereka membangun istana di atas pasir. Saya mengangguk. Tetapi saya belum puas. Membatalkan skema mereka saja tidak cukup. Saya ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Maka saya meminta Mbak Rina menggali lebih jauh. Bukan hanya soal saham, soal Fania. Itu membuka insiden ke-6. Dan yang ini mengubah segalanya. Mbak Rina menemukan jejak yang janggal. Dalam beberapa bulan terakhir, ada aliran dana keluar dari rekening operasional perusahaan menuju beberapa vendor fiktif. Vendor yang ternyata terhubung dengan Fania. Amin, kata Mbak Rina dengan suara berat. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan. Fania menyedot dana perusahaan melalui perusahaan cangkang. Dan Galang, entah sadar atau tidak, menandatangani persetujuannya. Saya menatap angka di layar. Ratusan juta rupiah hilang perlahan, disamarkan rapi. Hati saya seharusnya hancur, tetapi yang saya rasakan justru ketenangan yang dingin. Karena saya tahu, di tangan saya kini bukan hanya bukti perselingkuhan. Di tangan saya ada bukti kejahatan. Kumpulkan semuanya, kata saya pada Mbak Rina. Setiap transfer, setiap tanda tangan, setiap nama. Aku ingin map bukti yang tak bisa dibantah siapapun. Sementara saya bekerja dengan Mbak Rina. Saya juga melakukan satu hal lain. Saya mulai memperhatikan Galang lebih dekat dari sebelumnya. Bukan dengan kecurigaan yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan seorang ahli bedah yang sedang mempelajari penyakit. Saya mencatat pola perilakunya. Setiap Selasa dan Kamis malam, ia pulang lewat tengah malam dengan alasan rapat. Tetapi jadwal rapat resmi perusahaan tidak pernah jatuh di malam-malam itu. Saya tahu, karena sayalah yang dulu menyusun seluruh struktur jadwal direksi. Suatu malam, saya pura-pura tertidur saat ia pulang. Saya mendengar ia berbisik di telepon di balkon kamar kami. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas. Sabar, sayang. Sebentar lagi semua beres. Begitu saham baru terbit, posisi Anin akan habis. Setelah itu, kamu dan aku bisa mulai dari awal. Aku sudah atur semuanya. Saya berbaring di kegelapan, mendengar suami saya merancang kehancuran saya dengan suara semesra itu. Dan anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa semakin yakin apa yang akan saya lakukan. Bukan balas dendam, itu keadilan. Keesokan paginya, saya menyiapkan sarapan kesukaannya. Telur setengah matang, roti panggang, kopi tanpa gula. Ia makan dengan lahap, lalu mencium kening saya. Kamu istri terbaik, Anin, katanya. Saya tersenyum. Aku tahu, Mas, jawab saya. Di dalam hati, saya menambahkan, dan kamu akan segera menyesal telah menyia-nyiakan istri terbaik. Ada satu malam yang tak akan saya lupakan. Saya pulang lebih awal dari biasanya dan menemukan Galang sedang sibuk di ruang kerjanya. Pintu sedikit terbuka. Saya melihatnya menandatangani beberapa dokumen dengan tergesa, lalu menyembunyikannya di laci yang ia kunci. Saat ia menyadari, saya berdiri di ambang pintu. Ia tersentak. Anin, kamu sudah pulang. Aku kira masih lama. Wajahnya sesaat panik. Lalu cepat-cepat
Ia tersenyum. Cuma dokumen perusahaan biasa, membosankan. Saya tersenyum. Pura-pura tidak curiga. Tidak apa-apa, Mas. Aku buatkan teh, ya. Saya berbalik menuju dapur, dan di sana, sambil menyeduh teh, saya menarik napas panjang. Saya tahu persis dokumen apa yang baru saja ia sembunyikan. Itu adalah surat-surat yang akan menghapus saya. Ia menyimpannya di laci terkunci. Mengira itu cukup aman. Ia lupa. Di rumah ini, sayalah yang dulu memilih setiap kunci. Malam itu, setelah ia tidur, saya membuka laci itu, memotret setiap halaman, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Bukti ke-8 terkumpul tanpa ia sadari. Bukti demi bukti terkumpul. Barina menyusun semuanya dalam satu map tebal. Riwayat transfer ke vendor fiktif. Tanda tangan Galang di dokumen yang merugikan perusahaan. Jejak komunikasi Fania. Dan yang paling penting, struktur kepemilikan asli yang membuktikan bahwa saya bukan Galang, adalah pemegang kendali sejati. Map itu adalah senjata saya, hitam di atas putih, seperti yang selalu diajarkan ayah saya. Insiden ke-7 terjadi seminggu sebelum peluncuran saham. Galang pulang dengan wajah berseri. Ia memeluk saya, mencium kening saya, dan berkata dengan lembut, "Anin, setelah perusahaan melantai, hidup kita akan berubah total. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu." Saya tahu kejutan apa yang ia maksud, bukan hadiah, tetapi surat. Surat yang akan menghapus saya dari sejarah perusahaan ini. Saya membalas pelukannya dengan senyum yang sempurna. "Aku tak sabar, Mas," kata saya. Di dalam hati, saya menambahkan satu kalimat. "Aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu." Malam itu, saat ia tertidur, saya bangkit perlahan. Saya mengambil ponsel saya, dan saya menjalankan satu prosedur yang sudah saya siapkan bersama Mbak Rina dan Pak Tono, notaris partner ayah saya. Saya mengaktifkan kembali hak veto entitas pengendali. Saya menyiapkan dokumen pengalihan kepemilikan lengkap, tervalidasi, tinggal dieksekusi. Saya menatap layar ponsel saya yang menyala terang dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Tidur paling lelap yang pernah saya rasakan. 2 hari sebelum peluncuran, saya bertemu Pak Tono di kantornya yang sunyi di kawasan Menteng. Pak Tono sudah seperti paman bagi saya. Ia partner ayah saya selama puluhan tahun. Orang yang merancang struktur kepemilikan perusahaan ini bersama saya sejak awal. Ia menatap saya dengan mata tua yang penuh pengertian. "Anin," katanya, "ayahmu selalu berkata, kamu adalah anak yang paling mirip dengannya. Tenang di luar, tajam di dalam. Beliau pasti bangga melihat caramu menyelesaikan ini." Saya menahan air mata. Bukan air mata sedih, air mata seorang anak yang merindukan ayahnya di saat-saat penting. "Pak Tono," kata saya, "apakah semuanya sudah siap?" Saya tidak ingin ada satu celah pun. Pak Tono mengangguk. Ia membuka brankas di sudut ruangan dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Semuanya sah. Semuanya kuat. Begitu kamu memberi sinyal, hak veto akan aktif. Dan pengalihan kepemilikan akan dieksekusi otomatis pukul 7 pagi. Galang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Secara hukum, ia tidak pernah punya senjata. Ia hanya tidak pernah tahu itu. Saya menatap dokumen-dokumen itu. 8 tahun hidup saya terangkum dalam tumpukan kertas ini. Saya mengusap permukaannya pelan. Terima kasih, Pakistan, untuk semuanya. Untuk menjaga warisan ayah dan untuk menjaga saya. Malam sebelum peluncuran, saya tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tetapi karena terlalu banyak yang berkecamuk. Saya duduk di balkon apartemen lama kami, menatap kota yang berkelap-kelip. Di kamar, Galang tertidur pulas, tanpa tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya sebagai pemilik kerajaan yang ia kira miliknya. Saya menatap punggungnya yang naik turun teratur, dan saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya menyesal? Jawabannya, tidak. Saya hanya sedih. Sedih karena cinta yang dulu begitu tulus harus berakhir dengan cara seperti ini. Tetapi kesedihan tidak akan menghentikan langkah saya. Sebagian dari menjadi dewasa adalah belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Yang menjaga kita tetap utuh
adalah harga diri. Insiden ke-8 adalah hari peluncuran itu sendiri. Hari di mana semua benang yang saya rajut akan ditarik sekaligus. Pagi itu, saya membantu Galang mengenakan jasnya. Saya merapikan dasinya, menyematkan jas abu-abu di bahunya, dan saya mencium pipinya sebagai perpisahan. Ia tidak tahu itu perpisahan. Kamu tampak sempurna hari ini, Mas, kata saya. Dan memang, ia tampak sempurna. Sempurna untuk berdiri di panggung sebelum semuanya runtuh. Malam peluncuran itu megah. Aula Hotel Bintang 5 dipenuhi tamu undangan, investor, wartawan, dan hampir seluruh jajaran perusahaan. Lampu kristal berkilau, musik mengalun lembut, dan di tengah semuanya, Galang berdiri seperti raja. Ia mengenakan jas yang saya pilihkan, dasi yang saya rapikan, dan senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Saat namanya disebut, seluruh ruangan bertepuk tangan. Ia melambai, tersenyum, menikmati setiap detik pemujaan itu. Saya duduk di meja tamu kehormatan, mengenakan gaun berwarna gelap. Beberapa orang menghampiri saya, memberi selamat. Ibu pasti sangat bangga pada Pak Galang. Saya tersenyum dan mengangguk. Tentu, kata saya. Saya sangat bangga. Tidak ada yang tahu makna ganda di balik kata-kata saya. Saya memang bangga. Bangga karena malam ini, semua yang saya rancang akan akhirnya berjalan sempurna. Sepanjang acara, saya duduk tenang di antara para tamu. Galang berpidato. Fania berdiri di sisi panggung, memandangnya dengan tatapan yang tak lagi ia sembunyikan. Saya melihat semuanya. Saya mencatat semuanya. Dan saya menunggu. Karena saya tahu malam ini sebuah foto akan dikirim ke ponsel saya. Mereka pikir foto itu akan menghancurkan saya. Mereka tidak tahu. Foto itu justru tombol yang akan saya tekan untuk menghancurkan mereka. Tepat seperti yang saya duga. Di tengah gemerlap pesta, ponsel saya bergetar. Foto itu masuk. Galang tertidur di ranjang hotel, terbalut jas yang saya kenakan pagi tadi. Pesan dari Fania. Bu, Pak Galang kelelahan. Beliau menginap di tempat saya. Mereka pikir saya akan menahan amarah demi nama baik perusahaan. Mereka pikir saya akan menelpon diam-diam, menangis, lalu menerima alasan klise. Mereka bertaruh pada kelemahan saya. Sayang sekali. Perhitungan mereka salah total. Saya menatap foto itu selama 3 detik. Lalu saya tersenyum. Dengan gerakan ringan jari, saya mengambil tangkapan layar foto itu dan seluruh riwayat percakapannya. Lalu saya membuka grup obrolan internal perusahaan. Grup yang diikuti hampir 1.000 karyawan. Jari saya bergerak tenang di atas layar. Saya memilih 2 gambar yang baru saja saya ambil. Foto Galang di ranjang hotel dan tangkapan layar pesan Fania. Lalu saya mengetik 1 kalimat di kolom pesan. Selamat ya, Mbak Fania, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga menjadi istri direktur utama. Saya menekan tombol kirim. Saya melihat bilah hijau memanjang sampai ke ujung kanan. Lalu saya mematikan ponsel. Dunia kembali sunyi. Saya menyandarkan punggung, mengangkat gelas anggur dari meja, dan menyesapnya perlahan. Di kejauhan, panggung masih bergemerlap. Tetapi saya tahu dalam hitungan menit, gemerlap itu akan padam. Hampir 1.000 karyawan akan membuka ponsel mereka. Hampir 1.000 pasang mata akan melihat wajah direktur utama mereka di ranjang sekretarisnya. Dan reputasi yang Galang bangun selama 8 tahun akan runtuh dalam 1 malam. Bukan oleh saya, oleh tangannya sendiri. Saya pulang ke apartemen kami untuk terakhir kalinya. Di dinding masih tergantung foto pernikahan kami. Saya dalam foto itu tersenyum penuh kebahagiaan. Galang menatap saya dengan tatapan yang dulu saya kira tulus. Saya mendekat, melepas foto itu dari dinding dan membiarkannya jatuh dari tangan saya. Bingkai kaca itu pecah berkeping-keping di lantai. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa bebas. Saya tidak menghabiskan malam itu dengan menangis. Saya menghabiskannya dengan bekerja. Koper terbesar saya keluarkan dari ruang pakaian. Saya mengemasi seluruh milik saya dan saya tinggalkan setiap benda pemberian Galang. Perhiasan mahal, baju pasangan,
Kenangan yang dulu terasa berharga. Satu persatu saya lemparkan ke kantong sampah. Seolah saya sedang melakukan operasi pada diri saya sendiri. Memotong jaringan yang telah membusuk. Sakit. Tetapi harus dilakukan. Saat saya membereskan kamar kerja, saya menemukan sebuah kotak kecil di laci meja saya. Di dalamnya ada surat-surat lama, foto-foto masa kuliah, dan secari kertas dengan tulisan tangan Galang dari 8 tahun lalu. Untuk Anin, perempuan yang membuatku percaya bahwa aku bisa menjadi seseorang. Aku akan mencintaimu sampai akhir. Saya menatap kertas itu lama, lalu saya meletakkannya kembali dengan tenang. Janji yang ditulis dengan tinta memang mudah pudar. Hanya janji yang ditulis dengan tindakan yang bertahan. Dan tindakannya selama bertahun-tahun terakhir sudah menulis cerita yang berbeda dari kata-kata indah itu. Pukul 3 pagi. Jasa pindahan yang sudah saya pesan tiba. Para pekerja mengangkut barang saya dengan diam dan efisien. Saya berjalan ke unit apartemen baru yang sudah saya beli diam-diam beberapa bulan lalu. Dan saya biarkan kosong sampai hari ini. Seorang perempuan harus selalu punya jalan keluar, kata ayah saya dulu. Malam itu, saya bersyukur telah mendengarkannya. Apartemen baru itu sederhana, tetapi terasa seperti rumah pertama yang benar-benar milik saya. Tidak ada jejak Galang di sini. Tidak ada foto pernikahan. Tidak ada hadiah-hadiah yang menyimpan kenangan palsu. Hanya barang-barang saya, hidup saya, dan ketenangan yang sudah lama saya rindukan. Saya mandi dengan air hangat, mengenakan piyama, dan berbaring di tempat tidur baru saya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak perlu berpura-pura. Saya tidak perlu tersenyum pada orang yang merancang kejatuhan saya. Saya hanya perlu menjadi diri saya sendiri. Sementara saya pindah. Telepon saya menyala. Mbak Rina, Anin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pukul 7 pagi nanti, dokumen pengalihan kepemilikan akan resmi dieksekusi. Dewan Komisaris Darurat sudah aku siapkan. Dan satu lagi, ia berhenti sejenak. Laporan ke kepolisian soal penggelapan dana sudah masuk. Bukti Fania sudah lengkap. Tinggal menunggu mereka bergerak. Bagus, kata saya. Biarkan pagi yang menyelesaikan sisanya. 2 hari kemudian, saya bangun dengan sendirinya. Sinar matahari menyelinap masuk lewat celah tirai apartemen baru saya. Udaranya jernih, beraroma parfum yang biasa saya pakai. Tidak ada bau Galang. Tidak ada bau pengkhianatan. Saya meraih ponsel di samping bantal dan menyalakannya. Layar nyaris beku oleh ratusan notifikasi. Panggilan tak terjawab dari Galang. Pesan dari mertua saya, Bu Sutina. Pesan dari direksi. Pesan dari karyawan. Saya membaca semuanya dengan tenang, seolah membaca berita tentang orang lain. Lalu saya menelpon Mbak Rina. Rina, bagaimana hasilnya? Suara Mbak Rina terdengar puas di seberang. Anin, ini lebih indah dari yang kita bayangkan. Begitu dokumen pengalihan dieksekusi pagi kemarin. Seluruh struktur kepemilikan terungkap di rapat darurat. Galang baru sadar bahwa selama ini ia bukan pemilik apapun. Ia hanya direktur yang bisa diberhentikan kapan saja. Wajahnya, kata orang yang hadir, pucat seperti kertas. Ia berdiri di tengah ruang rapat, menyebut namamu berkali-kali. Tetapi tidak ada yang membela, karena semalam sebelumnya, seluruh perusahaan sudah melihat foto itu. Mbak Rina melanjutkan dengan detail yang membuat saya bisa membayangkan setiap adegannya. Pagi itu, Dewan Komisaris Darurat berkumpul di ruang rapat besar di lantai paling atas gedung. Para direksi datang dengan wajah tegang. Sebagian masih memegang ponsel yang menampilkan foto semalam. Galang masuk terakhir, mencoba bersikap seolah semuanya masih dalam kendalinya. Ia membuka rapat dengan suara yang dipaksakan tenang. Saudara-saudara, soal foto yang beredar, itu fitnah. Dan soal istri saya, ada kesalahpahaman yang akan segera kita luruskan. Tetapi saat itulah Pak Tono, notaris yang mewakili saya, berdiri dan membuka map. Mohon maaf, Pak Galang. Sebelum Bapak melanjutkan, ada baiknya seluruh dewan mengetahui satu hal mendasar. Ia membagikan salinan dokumen kepada setiap orang di ruangan. Berdasarkan akta pendirian dan seluruh perjanjian pemegang saham, kendali mayoritas perusahaan ini tidak pernah berada di tangan Pak Galang. Bapak adalah direktur utama yang diangkat. Pemegang kendali sejati adalah entitas yang dikuasai sepenuhnya
oleh Ibu Anindya Kusuma. "Ruangan itu," kata Mbak Rina. Langsung senyap. Para direksi menatap Galang. Galang menatap dokumen di tangannya, dan wajahnya perlahan kehilangan warna. Ia membuka mulut, mencoba membantah. Tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar, karena tanda tangannya sendiri ada di setiap halaman. Ia menyebut nama saya berkali-kali. "Anin. Anin di mana? Panggil Anin." Ini pasti ada penjelasannya, tetapi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang membela. Karena semalam, seluruh perusahaan sudah melihat siapa dia sebenarnya. Lalu Pak Tono menyampaikan keputusan terakhir dengan kuasa penuh dari pemegang kendali. Jabatan Galang sebagai direktur utama diberhentikan saat itu juga. Aset pribadinya yang tercampur dengan perusahaan dibekukan sementara untuk audit. Dan map kedua yang berisi bukti penggelapan diserahkan kepada penasihat hukum untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Galang berdiri di tengah ruangan, sendirian. Di antara orang-orang yang dulu memuja setiap kata-katanya. Dalam satu pagi, ia kehilangan tahta, nama, baik, dan masa depan. Bukan direbut oleh saya, dijatuhkan oleh pilihannya sendiri. Saya menutup mata sejenak, membayangkan ruangan itu. Lalu, Vania, kata Mbak Rina, dan saya bisa mendengar senyum dalam suaranya. Tertangkap di bandara. Ia mencoba kabur ke luar negeri, begitu tahu foto itu tersebar dan rekeningnya dibekukan. Polisi menahannya tepat di gerbang keberangkatan. Bukti penggelapan, vendor fiktif, semuanya cocok. Ia didakwa penggelapan dan pencucian uang. Sisa masa mudanya akan habis di balik jeruji. Perempuan yang dulu memamerkan betapa serasinya ia dengan suamimu, kini bahkan tak bisa menghirup udara bebas. Mbak Rina menambahkan satu hal lagi. Saat polisi menggeledah unit apartemen Vania, mereka menemukan paspor yang sudah disiapkan, tiket pesawat satu arah, dan koper berisi perhiasan mahal yang dibeli dari dana yang ia gelapkan. Ia benar-benar berniat kabur dan memulai hidup baru di luar negeri, meninggalkan Galang yang sudah ia hancurkan. Bahkan, di akhir, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya mendengarkan dengan tenang. Begitulah orang seperti Vania. Mereka tidak pernah benar-benar setia, bahkan pada orang yang mereka klaim cintai. Galang menukar saya demi perempuan yang, pada akhirnya, juga akan menukarnya demi dirinya sendiri. Saya menghela napas panjang, bukan napas lega. Napas seseorang yang akhirnya bisa meletakkan beban yang terlalu lama ia panggul. Karma yang datang begitu cepat, kata saya pelan. Orang jahat akan dimangsa oleh keadaan yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi cerita ini belum selesai, karena ada satu pertemuan yang masih harus saya jalani. Pertemuan terakhir dengan Galang. Seminggu setelah malam itu, mertua saya, Bu Sutina, datang ke apartemen baru saya. Saya membukakan pintu dengan tenang. Beliau berdiri di sana, tampak jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Selama ini, Bu Sutina bukan mertua yang jahat. Ia hanya lemah. Ia selalu membela Galang, anak sulungnya, apapun yang ia lakukan. Saat saya pernah mengeluh soal Galang yang sering pulang malam, beliau hanya berkata, namanya juga laki-laki sibuk. "Nin, kamu yang harus lebih sabar." Kesabaran, kata yang selalu dibebankan pada perempuan, tidak pernah pada laki-laki. "Nin," kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. "Ibu, mohon, maafkan Galang. Dia hilaf, dia menyesal. Kembalikan perusahaan itu padanya. Kalian masih bisa memperbaiki semuanya." Saya mempersilakannya duduk. Saya menyajikan teh, sama seperti dulu. Lalu saya berkata dengan tenang, "Bu, dengan segala hormat, perusahaan ini tidak pernah menjadi milik Galang. Ia hanya menjaganya, dan ia gagal menjaga bahkan kesetiaannya sendiri. Saya tidak mengambil apapun yang bukan milik saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang selalu milik saya." Bu Sutinah menunduk. Air matanya jatuh ke cangkir teh. Saya tahu beliau tidak benar-benar jahat, tetapi kelembutan saya kepada beliau tidak akan mengubah keputusan saya. Ada batas antara berbelas kasih dan menjadi bodoh. Saya sudah terlalu lama berdiri di sisi yang salah dari batas itu. "Bu," kata saya lembut, mengantar beliau ke pintu. "Pulanglah, jaga kesehatan ibu, dan tolong, jangan ajari menantu ibu yang berikutnya
untuk terus bersabar. Ajari anak laki-laki ibu untuk setia. Itu jauh lebih berguna. Bu Sutinah pergi tanpa kata. Saya menutup pintu dan saya tahu itu juga penutup bagi satu babak hidup saya. Hari terakhir proses penyalihan. Saya bertemu Galang sekali lagi di ruang tamu perusahaan untuk serah terima dokumen. Ia datang dengan tubuh yang jauh lebih kurus, pipinya tirus, dan aura pemimpin puncak yang dulu memancar darinya telah lenyap sepenuhnya. Cahaya di matanya padam. Ia tidak lagi tampak seperti direktur utama yang karismatik. Ia hanya tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya dan baru sadar bahwa ia kehilangannya karena tangannya sendiri. Anin, katanya. Suaranya rapuh. Perusahaan ini kupercayakan padamu sepenuhnya. Ia menyodorkan map berisi dokumen terakhir. Tanda tangannya di surat gugatan cerai sudah sempurna. Ia tidak menuntut sepeser pun. Ia menyerahkan seluruh sahamnya, seluruh haknya, tanpa imbalan. Sesuai kata-katanya dulu, ia keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun. Hanya saja, kali ini, bukan karena kebesaran hatinya, karena memang tak ada lagi yang bisa ia bawa. Saya menerima map itu dengan tenang. Akan saya bawa perusahaan ini ke tempat yang lebih besar. Pakistan, kata saya. Saya memanggilnya Pak. Bukan, Mas. Ia menyadari perubahan itu. Saya melihat sesuatu retak di matanya. Ibu sudah lebih tenang, kata Galang. Mencoba mengisi keheningan. Tapi beliau sering sakit-sakitan sekarang. Mungkin ini yang terbaik untuk kondisinya. Saya hanya mengangguk. Saya tidak berniat mengatakan apa-apa lagi. Lalu Galang menatap saya. Dan ia bertanya dengan suara yang begitu rapuh, seolah ia menyesali setiap detik dari pilihannya. Amin. Apa kita? Setidaknya masih bisa berteman. Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Wajah yang dulu saya cintai. Wajah yang saya temani dari nol. Yang saya bangunkan dari mimpi-mimpi kosongnya menjadi seorang direktur utama. Wajah yang pada akhirnya memilih untuk menghapus saya dari sejarah hidupnya demi seorang perempuan yang baru dikenalnya 1,5 tahun. Lalu, perlahan tetapi tegas, saya menggelengkan kepala. Pak Galang, kata saya. Saya harap Bapak menemukan kedamaian dalam hidup Bapak ke depan. Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan dalam hidupnya. Saya berbalik. Dan saya berjalan keluar, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. 3 bulan setelah hari itu, hidup saya berubah total. Saya tidak lagi menjadi istri di belakang panggung. Saya berdiri di depan, sebagai pemimpin perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Para karyawan, yang dulu hanya mengenal saya sebagai istri Pak Direktur, kini memanggil saya dengan rasa hormat yang tulus. Bukan karena jabatan saya, karena mereka tahu, di tengah badai, sayalah yang menjaga kapal ini tetap berlayar. Saya mengangkat orang-orang yang selama ini bekerja dengan jujur. Saya menutup setiap celah yang dulu disalahgunakan Fania. Perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya. Saham kami naik. Bukan karena pidato karismatik di panggung, tetapi karena fondasi yang kuat dan kepemimpinan yang bersih. Saya membuktikan satu hal yang selalu diragukan dunia, bahwa perempuan yang dianggap pendiam dan penurut seringkali adalah perempuan yang paling kuat saat tiba waktunya. Mbak Rina, sahabat saya, kini menjadi penasihat hukum tetap perusahaan. Kami sering tertawa mengenang malam-malam panjang saat kami menyusun bukti di meja makannya. Kamu tahu, Anin, katanya suatu hari, yang membuatmu menang bukan kepintaranmu menyusun strategi, tetapi kesabaranmu menunggu waktu yang tepat. Kebanyakan orang meledak terlalu cepat. Kamu menunggu sampai semua bidak berada di tempatnya. Saya tersenyum mendengarnya. Karena memang begitu, kemarahan yang meledak hanya melukai diri sendiri. Kemarahan yang tenang, yang terukur, yang sabar. Itulah yang mengubah keadaan. Tentang Galang, saya mendengar kabarnya sesekali setelah kehilangan segalanya. Ia pindah ke kota lain. Fania dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas penggelapan dan pencucian uang. Hubungan mereka yang dimulai dari pengkhianatan berakhir di ruang sidang.
Mereka yang dulu berbagi rencana untuk menghapus saya, kini bahkan tak bisa saling menatap. Itulah karma. Ia tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang ia datang dengan cara yang paling sunyi, yaitu membiarkan orang jahat memetik buah dari pohon yang mereka tanam sendiri. Bu Sutina, mertua saya, sesekali masih mengirim pesan, bukan untuk meminta apa-apa lagi, hanya untuk menanyakan kabar saya. Saya membalasnya dengan sopan. Saya tidak membenci beliau. Beliau hanya korban dari cara berpikir yang salah, yang mengajarkan perempuan untuk terus bersabar dan laki-laki untuk terus dimaklumi. Saya berharap di sisa hidupnya, beliau belajar bahwa kesabaran tanpa batas bukanlah kebajikan. Itu hanya jalan menuju kehancuran diri sendiri. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya berkunjung ke makam ayah saya. Saya membawa setangkai melati, bunga kesukaannya. Saya berlutut di depan pusara itu dan berbicara pelan, seolah ia masih bisa mendengar. "Ayah," kata saya, "aku berhasil menjaga semuanya." Ajaran ayah menyelamatkanku. Hitam di atas putih, seperti yang selalu ayah katakan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati. Saya merasa di suatu tempat. Ayah saya tersenyum. Saya berdiri di sana cukup lama, memandang langit yang mulai jingga. Saya teringat pada perempuan yang saya dulu. Perempuan yang menelan setiap penghinaan demi keutuhan rumah tangga. Perempuan yang mengira mencintai berarti menghilangkan diri sendiri. Saya tidak membenci perempuan itu. Saya hanya bersyukur. Ia akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri kembali. Dan saya hidup dengan tenang. Saya tinggal di apartemen yang dulu saya siapkan sebagai jalan keluar, yang kini menjadi rumah saya yang sesungguhnya. Setiap pagi, saya menyeduh teh melati sendiri. Setiap malam, saya tidur tanpa rasa takut. Saya tidak lagi menunggu seseorang pulang. Saya tidak lagi mencium aroma parfum asing dari kemeja siapapun. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, hidup saya benar-benar milik saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kerapuhan sebuah pernikahan dan tentang pentingnya melindungi diri sendiri. Percaya kepada pasangan adalah hal yang indah, tetapi percaya secara buta sampai melupakan harga diri dan hak kita sendiri, itu adalah hal yang berbahaya. Terkadang, kebaikan dan pengampunan yang berlebihan justru mengundang bencana yang tak bisa diperbaiki. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menemani suaminya dari nol, yang berkorban tanpa pamrih, yang dianggap penurut dan lemah. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tetapi, jangan biarkan kebaikan itu membuat kalian buta. Selalu punya jalan keluar. Selalu jaga apa yang menjadi milik kalian. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Galang yang lupa siapa yang berdiri di sisi mereka saat mereka belum punya apa-apa. Yang menukar kesetiaan dengan kilau sesaat. Kepada mereka, waktu akan mengajarkan satu hal, bahwa yang paling berharga dalam hidup bukanlah yang paling baru, tetapi yang paling setia. Dan ada pula perempuan seperti Fania yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Mereka lupa fondasi yang dibangun dari pengkhianatan tidak akan pernah kokoh. Cepat atau lambat, ia akan runtuh dan menimpa mereka yang membangunnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bertahan dalam kepasrahan, atau memilih untuk berdiri dan mengambil kembali kendali hidup kita. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi bagaimana kita menjalani masa depan, itu selalu bisa kita pilih sendiri. Bagi hubungan, seperti saya dan Galang, akhir yang paling tepat bukanlah saling membenci, tetapi menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya menyimpan pelajaran. Terima kasih, sahabat, sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah berada di posisi yang sama, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.